Untuk memacu pertumbuhan ayam agar pertumbuhannya bisa merata, kita bisa memberikan pakan berprotein tinggi. Kita juga selalu memberikan pakan full di tempat pakan agar ayam lebih leluasa untuk makan. Selain itu, kita juga bisa memberikan vitamin atau jamu untuk memacu pertumbuhan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya, yang sakit lekas diberikan kesembuhan. Kembali lagi di channel Mustika Farm. Oke sahabat, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing pertumbuhan ayam chopper di usia 18 hari. Nah, ayam saya ini kemarin check-in tanggal 23 Juli 2022. Kemarin saya check-in 5 box sahabat. Ini juga sudah triple vaksin ya. Jadi untuk akhir-akhir ini saya lebih menyukai dengan DOC yang sudah triple vaksin, karena menurut saya lebih memudahkan dalam kita beternak ayam, khususnya di ayam chopper. Jadi kita tidak perlu untuk vaksin tetes mata, yaitu biasanya kan untuk awal itu kita memberikan vaksin tetes mata NDIB. Namun dengan perkembangan teknologi, ketika kita sudah membeli DOC yang sudah triple vaksin, kita tinggal meneruskan vaksin lanjutan saja, dan itu pun diberikan lewat air minum. Biasanya untuk vaksin lanjutan sendiri nanti diberikan di umur 20 hari. Itu kita berikan vaksin ND clone di umur 28 hari. Kemudian kita berikan vaksin Gumboro A lewat air minum. Kemudian di umur 42 hari kita juga berikan vaksin ND Lasota lewat air minum juga. Jadi kelanjutan dari ketiga vaksin itu kita berikan lewat air minum semua sahabat. Alhamdulillah sahabat, ayam saya semuanya sehat-sehat saja, dan bisa kita lihat bersama untuk pertumbuhannya seragam. Untuk saat ini kemarin kematian 2 ekor waktu di umur 3 hari, itu mati karena terjepit ya sahabat, bukan karena sakit atau terkena virus. Untuk pemberian pakan atau perawatan di ayam usia 18 hari ini cukup mudah ya sahabat. Jadi untuk pakan itu saya selalu memberikan standby 24 jam di tempat makan Baby Chick, selalu saya isi full. Kemudian juga untuk air minum, biasanya saya untuk pagi saya berikan air putih. Nanti di sore harinya saya berikan jamu atau vitamin sahabat. Jadi saya selang-seling agar ayam itu tidak bosan ya sahabat. Nah, untuk air minum itu, jika kalian menggunakan kandang ala sekam seperti saya ini, selalu dicek ya atau dikontrol sahabat, karena biasanya kan ayam itu mengeker-ngeker. Biasanya untuk sekam padi atau kotorannya itu bisa naik ke tempat minumnya. Nah itu nanti juga kita harus selalu dicek, dibersihkan, karena kan itu kan air minumnya diminum ayam. Jadi ketika bercampur dengan kotoran kan itu kan juga akan mengakibatkan penyakit juga jika kita tidak membersihkan. Biasanya itu saya membersihkan air minum di pagi dan sore hari.
Namun juga kadang saya selingi, misalkan paginya saya berikan jamu atau vitamin, sorenya saya berikan air putih. Terkadang juga sebaliknya, ketika saya paginya kasih air putih, sorenya itu saya kasih jamu atau vitamin. Nah, untuk vitamin sendiri biasanya itu produktivitas dari vitamin itu biasanya 7 jam sahabat. Setelah itu khasiat dari vitamin itu akan berkurang. Jadi alangkah baiknya itu kalau pemberian vitamin di malam hari, karena kan kalau di pagi dan siang hari itu kan biasanya kan suhu itu kan panas ya cuacanya. Untuk di sini sedang musim kemarau sahabat. Jadi kalau siang itu udaranya panas. Nah, bila mana vitamin itu terkena udara panas, biasanya itu khasiatnya akan cepat memudar sahabatnya. Itu biasanya di kisaran 7 jam biasanya untuk produktivitas dari pemberian vitamin itu khasiatnya. Jadi setelah 7 jam biasanya untuk khasiatnya itu sudah memudar. Nah, di sini untuk kandang brooding ini sudah saya lebarkan mentok ya sahabat. Jadi tinggal nanti menunggu umur. Biasanya saya lepas kandang brooding di umur 27 hari itu saya lepas kandang brooding. Jadi di umur 18 hari ini untuk pemanas sudah saya matikan di siang hari. Ya sebenarnya pemanas sudah saya matikan itu di umur 12 hari sahabat. Jadi kalau siang itu biasanya ya tergantung cuaca juga ding. Jadi misalkan kalau siang itu cuacanya mendung ataupun hujan, ya biasanya juga saya nyalakan kalau ayam itu masih di bawah umur 15 hari. Namun kalau setelah umur 15 hari ke atas ya saya juga menyesuaikan dengan udara di sekitar. Ya nanti dengan sahabat peternak ayam chopper itu ketika brooding nanti juga akan mengalami. Jadi kita juga akan terbiasa terhadap suhu udara di sekitar kandang. Misalkan ini kok kayaknya cuacanya panas, jadi kita matikan penghangatnya, bisa dikurangin lah kalau misalkan ayam masih kecil. Apalagi kalau waktu musim hujan kedinginan, ini kayaknya kita perlu memberikan penghangatnya tambahan supaya ayam tidak kedinginan. Ataupun tirai kandangnya juga harus kita tutup, karena bisa jadi pada siang hari hujan dan angin besar. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, karena kan biar gimana pun juga kondisi ayam itu dari umur 0 sampai 1 bulan itu masih rentan terhadap cuaca dingin sahabat. Nah, kecuali kalau kita ayam itu setelah umur 1 bulan ke atas, nah itu malah membutuhkan sirkulasi udara yang begitu banyak. Jadi ketika ayam masih kecil umur 0 sampai 1 bulan itu ayam itu benar-benar membutuhkan penghangat. Jadi untuk merangsang pertumbuhan ayam itu, karena kan kalau pada dasarnya ayam pada dasarnya itu kan ayam kan dierami sama indukannya sahabat, sama mboknya lah ya. Nah, di sini kan kita kan tidak ada indukannya, maksudnya tidak memakai indukan pemupuk buatan. Nah, dengan cara ini pemanas ini bisa menggunakan lampu bolam, bisa menggunakan gas olek, bisa juga menggunakan batu bara, kayu bakar, ataupun yang lainnya. Yang terpenting ketika kita brooding itu ayam itu merasa nyaman sahabat. Jadi ayam itu tidak kedinginan. Nah, ketika ayam kedinginan itu juga akan mengakibatkan kematian. Makanya pada masa-masa brooding itu biasanya selalu saya cek kondisinya apakah kalau teman-teman punya
cek suhu sih itu lebih bagus, namun kalau saya biasanya cukup melihat pergerakan dari DOC. Jika DOC itu menyebar dan aktif, berarti penghangatnya sudah pas. Namun sebaliknya, jika DOC itu bergerombol, nah itu biasanya ada udara masuk atau penghangat yang kita berikan itu kurang, sahabat. Nah, di sini banyak dari teman-teman yang menanyakan, Mas, untuk pakan protein 23% itu dari umur 0 sampai 1 bulan apakah wajib? Ya, kalau menurut saya mewajibkan ya, sahabat, karena di masa-masa brooding itu menjadi faktor penentu untuk menunjang pertumbuhan ayam itu kedepannya lebih optimal. Karena ayam itu dari umur 0 sampai 1 bulan membutuhkan pakan itu nggak banyak, sahabat. Beda setelah ayam itu umur 1 bulan ke atas. Nah, di situ ayam mulai banyak makan dan konsumsi pakan akan bertambah. Nah, biasanya untuk umur 0 sampai 1 bulan itu ketika kita memberikan pakan yang 23%, ya memang untuk harganya itu lebih mahal daripada pakan yang proteinnya di bawahnya. Untuk per 100 ekor itu biasanya saya menghabiskan 1 sak untuk 100 ekornya. Nah, namun kan biasanya untuk setelah umur 1 bulan kan itu bisa menghabiskan 3 sampai 4 sak, tergantung nanti kita mau panen di bobot berapa. Nah, untuk biasanya kan kalau kita memberikan pakan yang kurang proteinnya itu juga akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ayam, karena pertumbuhan ayam itu masih kecil itu sangat membutuhkan protein yang sangat tinggi, sahabat. Oke, sahabat, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari video saya. Jika kalian masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan yang sudah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Di sini kita sharing saja ya, sahabat. Kita sama-sama belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara.